Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu peserta kajian Ramadan pimpinan daerah Aisyah Kota Malang rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kajian Ramadan yang diadakan oleh Majelis Tablik Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali tadabbur Quran Surat Al-Baqarah ayat 92 sampai dengan 96. Di dalam ayat-ayat ini terdapat makna-makna lafaz dalam Al-Quran. Yang pertama, zalimuna. Maknanya adalah berarti orang-orang yang zalim. Maksudnya adalah kezoliman itu telah membudaya dalam dirinya. Berikutnya, pada lafaz qalu sami'na wa asoina. Pada lafaz ini bermakna adalah kami mendengarkan melalui pendengaran kami, tetapi kami tidak mentaati dan tidak melaksanakannya. Lafaz berikutnya yaitu fatamannawul mauta, yang artinya adalah hendaklah kalian berharap kepada kematian yang merupakan petintah. Ditegaskan dengan walayatamannau abada, yang berarti bahwa mereka tidak mengharapkannya kematian selama-lamanya, karena kata lan digunakan untuk menafikan sesuatu untuk selama-lamanya. Selanjutnya, lafaz hayatun, yang artinya kehidupan. Dan yang terakhir, yakni lafaz lau, digunakan untuk sesuatu yang mustahil. Nah, makna-makna di atas diambil dari tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab jilid 1. Selanjutnya, adapun keterangan ringkas dari ayat-ayat ini. Di ayat 92, keterangannya, sebenarnya Musa telah diberi al-bayinat, yaitu semacam kitab yang jelas. Namun, mereka Bani Israel tetap menyembah patung anak sapi yang mereka buat-buat sendiri. Itulah kezoliman mereka yang sangat besar. Adapun tafsirnya, di antara keingkaran orang-orang Yahudi yang sangat menonjol, ialah keingkaran mereka terhadap nikmat Allah, yaitu bahwa Nabi Musa alaihissalam telah didatangkan Allah dengan membawa ajaran tauhid dan mukjizat, seperti terbelahnya lautan, dan anugerah Tuhan berupa man dan salwa. Kemudian Bani Israel mengingkari jalan yang benar dan berbuat durhaka dengan menyembah anak-anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Perbuatan mereka itu zalim, sebab mereka melakukan sesuatu yang tercela. Seharusnya mereka menyampaikan kepada manusia bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Di ayat 93, keterangan ringkasnya, ayat ini mengandung pengertian yang pertama, Allah mengangkat bukit Tursina di atas kepala mereka. Yang kedua, Allah menyuruh mereka memegang kitab mereka dengan teguh dan mendengarkan isinya. Yang ketiga, tapi mereka berkata, kami mendengar tapi kami mengingkarinya, karena kecintaan terhadap anak sapi sudah sangat kuat pada hati mereka. Dan yang terakhir, kemudian Allah menjelaskan, sangat buruklah apa-apa yang diperintahkan oleh iman mereka. Adapun tafsirnya dalam ayat ini,
Allah memberikan peringatan sekali lagi kepada orang-orang Yahudi. Meskipun terdapat perbedaan susunan kalimat, namun isinya memperkuat maknanya. Karena dalam ayat ini termuat ancaman Allah terhadap mereka. Pada ayat yang lain Allah berfirman, "Khudzu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fi." Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan apa yang ada di dalamnya. Al-Baqarah ayat 63. Firman yang lain, "Khudzu ma atainakum biquwwatin wasma'u." Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Al-Baqarah ayat 93. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi agar mereka mau menerima perjanjian itu dan memahami isinya. Tetapi mereka tidak suka melaksanakan perjanjian itu, bahkan mengingkarinya. Perintah Allah, katakanlah, mengandung makna ejekan terhadap orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Ejekan itu ditujukan kepada mereka, karena mereka telah mengikuti jejak nenek moyang mereka dalam mempersekutukan Tuhan. Andai kata mereka masih mengaku betul-betul beriman kepada kitab Taurat, maka alangkah jeleknya iman yang mereka nyatakan. Sebab mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Taurat itu, yaitu melakukan penyembahan terhadap anak sapi dan membunuh para nabi serta merusak perjanjian. Berdasarkan bukti nyata dari perbuatan yang mereka lakukan itu, sukar mempercayai adanya iman di lubuk hati mereka, karena sikap perbuatan mereka sama sekali tidak benar. Ayat yang lalu dan ayat ini sebagai sanggahan terhadap pikiran orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad SAW, dan dugaan yang berlawanan dengan amal perbuatan mereka itu cukup menjadi bukti kekafirannya. Selanjutnya, di ayat 94, keterangan ringkasnya, Allah menantang mereka untuk mengharapkan kematian jika mereka merasa negeri akhirat hanya khusus untuk mereka sendiri. Tafsirnya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada orang-orang Yahudi apabila memang benar perkataan dan dugaan mereka bahwa surga itu hanya untuk mereka saja, maka mintalah mati dengan segera. Kenyataan mereka tidak mau menginginkan kematian, tetapi malah sebaliknya, mereka mengejar dan berjuang terus untuk memperoleh kenikmatan dunia. Karena itu, ucapan mereka itu tidaklah benar. Di ayat 95, keterangan ringkasnya, tetapi mereka tidak pernah menginginkan kematian itu karena dosa-dosa yang mereka telah perbuat. Adapun tafsirnya, Allah menjelaskan bahwa mereka sekali-kali tidak akan menginginkan kematian karena mereka telah mengetahui kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan sendiri. Dan mengetahui pula bahwa semestinya mereka akan mendapat hukuman berat karena dosa-dosa itu, seperti mengubah dan memalsukan kitab Taurat dan mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Padahal dalam kitab Taurat disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Allah mengetahui bahwa mereka itu zalim. Maksudnya, Allah Maha mengetahui bahwa mereka tidak melaksanakan hukum yang semestinya dilakukan dan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti dugaan mereka bahwa negeri akhirat itu disediakan khusus untuk mereka, tidak untuk yang lain. Di ayat terakhir, ayat 96, keterangan ringkasnya, akan tetapi mereka Bani Israel dan kaum musyrikin sangat tamak terhadap kehidupan dunia. Mereka ingin agar Allah memanjangkan umur mereka sampai 1000 tahun.
sedangkan umur panjang tidak dapat menghindari mereka dari azab neraka. Adapun tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjumpai orang-orang yang menginginkan kehidupan yang kekal di muka bumi, dan mereka berusaha dengan cara apapun juga agar mereka dapat hidup kekal. Mereka itu sebenarnya tidak yakin akan dugaan dan sangkaan mereka sendiri. Meskipun yang dinyatakan dalam ayat ini hanya mengenai orang-orang yang hidup pada masa turunnya ayat, tetapi ketentuan itu berlaku terus sepanjang masa. Bahkan orang Yahudi itu orang yang paling tamak di antara seluruh manusia, bahkan melebihi orang-orang musyrikin. Sikap demikian itu mendapat celaan dan kemarahan yang besar dari Allah, karena orang-orang musyrik tidak percaya adanya hari kebangkitan. Maka ketamakan orang-orang musyrik terhadap kenikmatan dunia bukanlah hal yang aneh. Tetapi orang-orang Yahudi yang percaya pada Alkitab dan mengakui adanya hari pembalasan seharusnya tidak terlalu tamak terhadap kehidupan dunia ini. Mereka menginginkan hidup di dunia 1000 tahun atau lebih. Karena itu, pantas kalau Allah marah dan menghukum mereka. Panjang umur mereka di dunia ini tidaklah dapat menolongnya, dan tidak pula dapat menjauhkannya dari siksaan yang tersedia bagi mereka di akhirat. Lagi pula, umur itu betapapun panjangnya pasti akan berakhir. Dengan kata lain, panjangnya umur tidak akan dapat melepaskan diri mereka dari siksaan Tuhan, karena Allah Maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka, baik yang tersembunyi ataupun yang mereka lakukan secara terang-terangan. Seluruh perbuatan yang timbul dari mereka pasti diberi balasan yang setimpal. Demikian pembahasan tentang tadabbur Quran Surat Al-Baqarah ayat 92-96 yang membahas tentang kecintaan orang-orang Yahudi kepada kehidupan dunia membawa mereka menyimpang dari kebenaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Atas kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.